Oke, itu Bapak mau tanya maksudnya ada materi kemarin tentang firewall. Di Jerman, apa itu firewall? Firewall adalah sebuah aplikasi atau sebagai penyaring suatu data yang dilakukan pada Terima kasih. Masih ada lagi yang mau bagikan apa itu firewall? Ada? Ya, silakan. Si Novi. Oh, itu identifikasi sebagai cara mekanisme. Seterusnya kita masuk pada materi hari ini, yaitu tentang mengevaluasi manajemen bandwidth. Mengevaluasi manajemen bandwidth. Ya. Untuk kompetensi dasar yang kita pelajari yang pertama, untuk bagian pengetahuan, yaitu mengevaluasi manajemen bandwidth dengan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mendefinisikan manajemen bandwidth. Yang kedua, membandingkan manajemen bandwidth. Dan untuk kompetensi keterampilan nanti, untuk tujuan pembelajaran ini beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti atau yang harus kita capai ya dari pembelajaran tentang manajemen bandwidth tadi. Yang pertama, setelah mendapatkan materi manajemen bandwidth yang harus kita pelajari. Oke. Permasalahannya sekarang apa perbedaan bandwidth dengan kuota internet? Oke, ada yang tahu nggak apa bedanya bandwidth dengan kuota? Ya, silakan. bandwidth merupakan suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit atau detik atau yang biasanya disebut bit per second. Sedangkan kuota adalah yaitu paket internet. Bandwidth adalah kecepatan transfer data yang dihitung lalu Mbps atau megabit per sekon. Sedangkan kuota adalah suatu ukuran untuk melakukan transfer data yang dihitung berdasarkan bit per sekon. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kedua teman ini. Oke, seterusnya sebelum Bapak jelaskan apa itu bandwidth, mari kita simak video berikut ini analogi jalan raya dan apa itu bandwidth. Jadi ini sebelum kita masuk ke materi, Bapak jelaskan dulu dalam kehidupan kamu sehari-hari apa bedanya bandwidth ya dengan kehidupan yang pernah Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti dari video ini akan lebih jelas. Oke, coba perhatikan. Jaringan komputer dengan jalan raya kami. Nah, coba perhatikan simulasi ya. Dari jaringan komputer, dari komputer A mengirim pesan ke server Google, dan di sebelahnya dan di jalan raya ada sebuah kendaraan roda 2 ya yang berjalan dari rumah menuju rumah sakit ya. Ketika kapasitas atau jumlah bandwidth yang dibutuhkan yang digunakan ada 1 Mbps ya, maka pengiriman pesan dari komputer klien menuju server Google contohnya ya akan mengalami keterlambatan atau bentuk pesannya itu kecil. Tahu kan? Bentuk pesannya kecil. Kenapa kecil? Karena ya jalur data yang dilewati oleh pesan tersebut bandwidthnya kecil. Paham kan? Itu tentang jaringan komputer. Oke, berikutnya untuk jalan raya. Dengan lebar jalan, ini lebar jalan yang kamu bedakan. Ini lebar jalan, bukan jarak dari rumah sakit ke bukan dari rumah ke rumah sakit, bukan. Ini yang maksud 1 meter ini. Tapi yang 1 meter ini adalah lebar jalan ini tadi. Ya, dengan lebar jalan 1 meter, maka yang lewat sudah pasti hanya roda 2. Dilewati oleh mobil, truk dan lain sebagainya tidak bisa. Kenapa? Karena luas jalannya hanya
1 meter. Maka orang yang dari rumah yang berangkat ke rumah sakit hanya 1 orang. Berarti jumlahnya ke sini. Begitu juga dengan jaringan komputer tadi. Ya, kita kan di kampung ini ibaratnya sering bekerja ya, kerja di bangunan. Nah, coba perhatikan ini. Nah, analogi cara kerja berikutnya, lebar jalan 1 meter, maka yang dilewatin situ hanya arco, ya. Maka coba Bapak ulang sebentar. 1 meter tadi, ya, pasir atau tanah yang dipindahkan ke rumah, dia melakukan berulang kali. Kenapa? Karena yang digunakan adalah arco. Berapa lama? Sementara yang jalannya 10 meter, dia mengangkat tanah, ya, dipindahkan ke rumah, hanya melakukan sekali saja. Kenapa demikian? Karena lebar jalan tadi berbeda antara si arco dan si mobil truk itu. Begitu juga dengan blended tadi, ya. Jadi saya rasa dengan animasi yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalian tinggal digambarkan dengan gambar, maka setidaknya Anda tahu itu apa isu bandwidth, dan bandwidth itu ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana. Kan? Ini bandwidth diibaratkan dengan sebuah pipa air. Ingat, pipa air. Ya, jika keran yang dibuka satu, maka airnya semakin deras. Ya, karena kenapa tidak ada pembagian? Jadi anggap kalau ada bandwidth yang di dalam jaringan 1 mega, 1 orang yang aktif di sana, kecepatannya masih aman. Pak YouTube, maka tidak ada pekerjaan streaming. Ya, ada seperti ini juga. Jadi semakin banyak keran yang diputar, apa yang dibuka, maka airnya pun semakin berbagi kepada keran-keran tersebut tadi. Berbagi kepada keran pertama, keran kedua. Nah, jadi kesimpulan ini, semakin banyak keran yang aktif atau dibuka, maka semakin lambat. Nah, kalau dia jaringan, semakin banyak user yang buka internet atau yang mengakses internet, maka bandwidth-nya semakin Itulah kesimpulan dari video yang sudah Bapak tampilkan terkait dengan analogi bandwidth itu di dalam kehidupan kita. Dari jalan raya, menjadi masuk materi. Ya, bandwidth adalah lebar pita dalam jaringan atau nilai konstruksi pada transfer daya yang digunakan antara perangkat layar dan server dalam waktu tertentu. Yang mana nilai tersebut dihitung dalam satuan bit per second. Karena waktu kita mau habis, di sini Bapak mau bagikan lembar kerja atau LKPD, ya, LKPD-mu nanti saya bagikan, ini dikerjakan dalam bentuk kelompok ya. Oke, saya minta 1 orang untuk memberikan kesimpulan, ya, menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini sebelum kita akhiri. Ada yang bisa? Ya, silakan. Siapa yang bisa? Di rumah, silakan semua. Maju ke depan, silakan. Biar nampak wajahnya. Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Jadi kesimpulan materi mengenai bandwidth ini itu bandwidth adalah suatu jalur media pengiriman data atau sebagai
pembatas pengiriman data atau bahkan jumlah data yang ingin ditransfer, dan juga menjadi salah satu ukuran bagi kita untuk ukuran kecepatan yang dihitung dalam satuan megabyte per second. Oke, kasih dulu tentang. Jadi ini bagaimana analogi dari jadi kalau mau pulang ke rumah, karena kalau kita analogi lihat jalannya, kalau kamu ke sawah, kamu ke kebun, itulah perbedaan. Dari rumah ke kebun itu kalau jalan kaki, berarti benefitnya kecil. Ingat ya, kalau dia bisa boleh berjalan. Ya, jadi karena waktu kita sudah habis, kita sudahi materi kita sampai di sini dan seterusnya. Untuk materi kita berikutnya nanti, ya kita melakukan konfigurasi manajemen ya, melakukan konfigurasi. Nanti kita ambil sampel nanti di sana, yaitu melakukan konfigurasi manajemen bandwidth dengan menggunakan metode simple query. Ya, bagaimana melakukan manajemen bandwidth menggunakan metode simple query? Itulah materi kita nanti untuk pertemuan berikutnya, yaitu dengan menggunakan beberapa peralatan. Salah satunya adalah router, ya, dan HP. Jadi untuk kegiatan praktek kita minggu depan, saya minta nanti per kelompok silakan bawa. Ya, seperti yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya. Kamu bawa HP ini karena nanti kita ambil sebagai sumber internet. Kamu bawa HP ini seterusnya karena HP dilarang di sekolah kita. Bukan masalah kan? Nah, begini cara. Pagi kau bawa HP, kau kasih sama. Dan pada saat nanti kegiatan praktek kita seperti di kelas ini, HP-mu saya bagikan per kelompok. Ya, selesai kita praktek, HP Bapak kumpulkan lagi, pulang sekolah HP kamu ambil. Kan? Nah, ingat, satu kelompok satu handphone, kan 2 handphone. Ya, jadikan alasan nanti ya dari kita Pak HR, dari kita Pak Herman. Makanya saya buang HP pada kegiatan mengajar. Jadi makanya bentuknya harus seperti ini ya. Paham? Oke, itu aja materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan bernyanyi dulu. Yang dipimpin oleh Sindro akan nyanyi dulu. Lagu bahasa daerah kita nih ya, bahasa daerah. Apa bahasa daerah? Wajib. Oke, silakan. Baik, dari pertama bernyanyi. 3. Ya. Bapak kami yang berkata di dalam surga, kembali kami bersyukur kepada Bapa, di mana Engkau telah menyertai kami dan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, demikian materi kita hari ini dan silakan ditunggu Bapak Ibu guru yang berikutnya.